Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita berhadapan dengan 12 Rabiul Awal, di mana sejarah telah mencatat dengan tinta emas 12 Rabiul Awal merupakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 3 peristiwa penting di bulan Rabiul Awal ini yang perlu diingat oleh umat Islam, baik yang mengandung nilai kegembiraan, nilai perjuangan, maupun nilai kesedihan. 12 Rabiul Awal tahun gajah, itu lahirnya seorang hamba Allah yang kemudian terkenal dengan nama Muhammad ibni Abdullah. Dan kemudian di usia 40 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi janjinya dalam Alkitab untuk mengangkat beliau sebagai Rasul yang paling akhir, dengan memberi tugas menyampaikan, menyebarkan dan bertanggung jawab terhadap kejayaan agama yang paling akhir yang bernama Ad-Dinul Islam. Dan Muhammad ibni Abdullah telah melaksanakan amanah Allah itu sehingga Islam berjaya seantero dunia. Meskipun umat Muhammad hari ini ada yang membiarkan Islam berlalu, ada yang sengaja merobek-robek Islam dengan cara mereka masing-masing. Peristiwa penting kedua adalah di 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah 622 Miladiah atau Masehi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Makkah ke Yasrib. Dan ini melambangkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan antara hidup dengan mati, yang berhadapan antara jayanya Islam atau fananya Islam. Alhamdulillah, sejarah telah mencatat hasil perjuangan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam telah berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat hidup mencapai usia 60-an. Dan 12 Rabiul Awal yang ketiga adalah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 632 Masehi. Jadi 3 peristiwa besar yang penuh dengan makna itu
terjadi di bulan Rabiul Awal dan jatuhnya pada tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal. Makanya para ulama meminta umat Islam menghargai, memuliakan bulan Rabiul Awal ini dengan banyak-banyak bersalawat. Salawat itu banyak jenisnya. Boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Boleh salatullah, salamullah ala Nabi, Rasulillah dan seterusnya. Tapi yang paling penting ada satu yang kita harus ingat adalah, dan ini sangat jarang dipraktikkan oleh umat Islam. Padahal hadis Nabi nyata sekali. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi berucap, orang yang kikir, kedekut, orang kriit, al-bakil. Siapa dia? Man dzukirtu indahu, apabila dia mendengar disebut namaku, kata Nabi, di telinganya, falam yusalli alayya, dia tidak mau bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang krietnya kon urang beum sedekah ternyata. Dalam versi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Tapi urang kriet adalah yang beum selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun urangnya kadi dengar urang sebut nama Rasulullah. Maka waktu tak dengar urang sebut Rasulullah, tak suud minimal sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Karena nyan adalah tuntunan hadis Rasulullah. Nah, ini tidak connect nih. Sedang kita bicara bab salawat kepada Nabi, ketika mendengar nama Nabi disebut, semuanya senyap. Tidak ada sinyal. Indosat, bukan Telkomsel. Telkomsel bagus sinyal di Banda Aceh, Indosat tidak bagus. Kita sedang bicarakan hadis Nabi, apabila ada orang menyebut nama Nabi di depannya dengan ucapan Nabi Muhammad atau Rasulullah, yang lagi hana kejadian apa? Urun dengar ceramah lagi hana kejadian apa? Itungku ceramah, kamu kuboh-kuboh ibabah kebegah tentang selawat ke Nabi, menyena urun sebut nan Nabi, dan selawat minimal sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Tapi udah ulang-ulang le urun ceramah, Rasulullah, pendengar ceramah tengah benar yang dengar. Nah, meme abahnya berarti nakun punya nama meme abah. Menyandum umat Nabi Muhammad. Pajak maju Islam. Ternyata salah satu kecintaan umat terhadap Rasul adalah dengan banyak-banyak bersalawat. Tanpa bersalawat tidak terbukti bahwa si dia itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon tu benar untuk Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Anam kedua. Sang-sang yang dah pegahnya kan hadis Nabi. Tutu Luhut bin Sar Panjaitan tentang. Maka hana tutut. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Hadis itu sumber hukum Islam level kedua setelah Al-Quran. Dan hadis itu kalau sahih Bukhari Muslim itu langsung dia berlapisan dengan Al-Quran. Baru nanti Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Malik, Al-Muwatta, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak connect dengan
sumber hukum Islam. Maka betapa sering pun kita mendengar tentang syariat Islam, tentang sunnah Nabi, itu kita payah sekali untuk menyambung. Lambat sekali koneksnya. Makanya kita perlu memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menyambung dengan doktrin Islam, menyambung dengan syariat Islam, menyambung dengan ajaran dan diajarkan dan dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegaskan itu memang bukan perintah, tapi Nabi memberikan perumpamaan, yang perumpamaan itu mengandung nilai yang paling jelek kepada umatnya yang tidak melakukan apa yang diberikan perumpamaan tersebut. Ketika Nabi mengatakan orang kikir itu adalah yang tidak mau berselawat kepadaku, itu maknanya kikir itu bermakna negatif. Kenapa demikian? Apalagi berselawat, tidak mengeluarkan harta benda, hanya mengeluarkan suara saja. Itu pun pendek sekali. Kalau tidak mau mengeluarkan harta benda, tidak mau bersedekah uang, tidak mau bersedekah harta benda yang dimiliki, itu masih bisa dipahami karena ada yang hilang. Begitu masuk dalam celeng masjid 10.000, hilang duit 10.000. Begitu mau membantu fakir miskin yang tidak ada makan sehari penuh 50.000, hilang 50.000. Muri pui keh dia, ringan kantong, ringan dompet, apalagi kalau 100.000 yang hilang. Tapi kalau bersalawat hanya dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam masih juga kikir, ini kita tidak tahu bagaimana mau mengukur manusia itu rasa cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka matanya, yang telah mengarahkan kehidupannya, yang telah meninggalkan perjuangannya, yang telah meninggalkan Islam sebagai agama yang benar, sehingga dan peninggalan demi peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa hidup aman, tentram, damai dan nyaman. Apalagi kalau kita ikuti penuh peninggalan-peninggalan beliau, kita dijamin dapat syurga. Begitu besarnya andil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, tapi umatnya masih kikir, sekedar bersalawat pun tidak mau kepadanya. Apalagi yang kita bisa kontribusikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hidup ini paling enak kalau tidak peduli kiri kanan. Hidup cari makan, cari nafkah, cari duit, memperkaya diri, tidak peduli kiri kanan. Tapi kehidupan semacam itu identik dengan kehidupan hayawan. Untuk membedakan kehidupan hayawan dengan kehidupan umat Islam, Nabi telah menuntun kita untuk rajin-rajin bernasihat menasihati. Nabi telah menuntun kita untuk rajin-rajin saling membantu. Nabi telah menuntun kita untuk saling menolong atas keperluan sesama umat manusia, wabil khusus sesama umat Islam. Manakala tuntunan demi tuntunan ini kita abaikan, maka cenderung kehidupan manusia ini tidak berbeda dengan kehidupan hayawan. Itulah kehidupan yang dialami, dimiliki, dipraktikkan oleh mereka kaum berjuis yang kapitalis. Sementara kehidupan umat Islam itu menjadi lawan bagi kaum berjuis dan kaum kapitalis, apalagi kaum komunis. Karenanya sempena
menyambut Maulidur Rasul di tahun 1445 Hijriah ini, tahun 2023 ini, maka kita kembali untuk mengkaji, untuk mempelajari, untuk menghayati sirah nabawiyah sebagai satu disiplin ilmu yang bisa mengatur kehidupan kita, yang bisa menghantar kesejahteraan dalam kehidupan kita, yang bisa mewujudkan kedamaian dunia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah untuk menjadi pendamai dunia dan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Percuma kita buat peringatan Maulid, undang tengku-tengku, ustaz-ustaz, guru-guru yang pandai buat lawak, tapi perangai kita tidak berubah dari negatif kepada positif. Percuma kita buat Maulid, potong lembu, potong kambing, potong itik, potong bebek, tapi kenyang makan nasi, makan kanduri, akhlak kita tidak sedikit pun mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi manusia-manusia yang rugi, karena tidak menggantungkan diri kepada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu fikum bihima, kitabullah sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah meninggalkan dua yang apabila kita berpegang kepada dua perkara itu, kita tidak akan sesat selamanya. Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka Al-Quran itu kita baca matanya, kita baca maknanya, kita baca tafsirnya. Di sana kita peroleh ilmu. Al-Sunnah ada kutubus sitah, kutubus sab'ah, ada 6, ada 9 sunnah yang dibukukan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik Al-Muwatta. Kita baca, sekarang mudah, kita bisa download atau bisa cek di internet, kita ketik keluar dia hadis apa kita mau. Hadis tentang salat kita ketik keluar, kita baca maknanya, kita tahu tuntunan yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulai dan kita teruskan kepada generasi berlanjut insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.